Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 136. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna mir rabbih. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan iman kita, mengimani Allah, mengimani semua yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani para nabi menjadi rukun iman. Mengimani para nabi mewajibkan kita mengimani semua petunjuk Allah, semua kitab-kitab Allah yang diturunkan para nabi. Sebagai contoh di ayat 136 ada Nabi Ibrahim, ada Ismail, Ishak, Yakub, dan ada Al-Asbat. Para ulama tafsir mengatakan Al-Asbat jamak dari Sabtin. Artinya adalah anak keturunan dari Nabi Yakub yang jumlahnya 12. Tapi secara bahasa Sabtun artinya qabilah. Mereka berpencar menjadi qabilah-qabilah. Kita wajib mengimani Allah, mengimani semua nabi, mengimani semua kitab-kitab para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kunci yang Allah garis bawahi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Apalagi sampai kita hanya menjadikan nabi tertentu sebagai contoh. Semua nabi manusia paling mulia. Semua nabi pilihan Allah. Tentu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka beliau adalah penutup para nabi. Ini kan kisah para nabi sebelumnya, bahwa mereka membawa hidayah dari Allah, membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa rukun iman? Mengimani nabi-nabi Allah, mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Tidak boleh membeda-bedakan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa semua nabi-nabi, al-anbiya auladu allat, semua nabi itu adalah satu kesatuan. Mereka semuanya diutus oleh Allah dengan tugas dan misi yang sama. Allah ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a. Semakin orang mengabdi beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk persyirikan, ibadah, amal yang termasuk kategori syirik. Wa nahnu lahu muslimun. Dan disitulah akhir ayat ini mengingatkan kita, semua kita harus berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita selalu baca itu dalam salat kita. Qul inna salati, Al-An'am 162, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mengimani para nabi, mengimani semua kitab-kitab Allah kepada para nabi, dan kemudian kita berserah diri hanya kepada Allah. Karena yang menentukan nanti nasib kita, keadaan kita di hari kiamat adalah apakah kita mengikuti tuntunan nabi kita, mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada nabi kita. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, dikaitkan dengan 111 surat Yusuf. Sungguh pada cerita mereka, cerita umat nabi terdahulu, banyak pelajaran. Pelajarannya kita tingkatkan iman kita, tingkatkan kita mengikuti petunjuk nabi kita. Insya Allah kebahagiaan dunia akan Allah hadirkan, dan Allah persiapkan kebahagiaan sempurna di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.